Halo Sobat Sehat, bertemu lagi bersama Minpot di sini, tentu di acara podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Di mana pada episode kali ini, podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk ada di sesi ngobat atau ngobrol sehat, di mana sebagai komitmen kita sebelumnya bahwa podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk akan menghadirkan informasi-informasi terbaru tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk sekaligus isu-isu terbarukan seputar kesehatan yang ada di seluruh dunia. Tentu pada episode kali ini flashback tentang peringatan Hari Gizi Nasional yang pada tahun ini di tahun 2024 sudah memasuki usia ke-64 tahun. Tentu saja kita sudah kehadiran expert atau narasumber yang penting tentunya berhubungan langsung dengan Hari Gizi Nasional yang dimana sudah kita laksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 kemarin. Oke, sebelumnya kita sambut langsung bersama-sama narasumber kita di podcast hari ini ada Ibu Tenti Puji Lestari SGZ. Selamat datang Bu Tenti. Terima kasih Mas Wadi. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk ya. Oh, ya. Sobat sehat sekalian, bahwa Bu Tenti ini adalah kepala instalasi gizi, di mana otomatis narasumber kali ini beliau ada ahli gizi dan tentunya linier dengan tema yang akan kita ambil dari podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk pada hari ini ya Bu Tenti ya. Oke Bu Tenti, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tentu sobat sehat yang ada di rumah pasti ingin kenal lebih dekat dengan sosok Bu Tenti sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Bu Tenti untuk memperkenalkan diri dulu kepada sobat sehat yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mas Wadi. Hai Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenti Puji Lestari. Kebetulan saya seorang nutrisionis dan ahli gizi di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Senang sekali kolaborasi pada hari ini. Mudah-mudahan Sobat Sehat makin penasaran nih obrolan kita hari ini apa. Gitu ya. Jadi tunggu sampai akhir acara ya. Oke. Nah, sobat sehat sudah kenal ya, paling tidak sudah tahu nih sosok narasumber kita pada pagi hari ini yaitu ada Ibu Tenti, di mana untuk sobat sehat yang sering melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk pasti sudah tidak asing lagi dengan peran serta dari Bu Tenti dan juga tentunya teman-teman ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Karena beliau-beliau ini memberikan edukasi tentang kebutuhan nutrisi pasien selama rawat inap ya Bu Tenti ya. Oh, Oke, memasuki dari obrolan kita Bu Teni, ngobrol sehat. Nah, pada hari ini, ngobat kita pada hari ini kita akan membahas seputar Hari Gizi Nasional, di mana tanggal 25 Januari kemarin Indonesia memperingati Hari hari Gizi gizi. ini, ya, yang ternyata sudah memasuki usia ke-64 tahun. Betul. Waduh, ternyata sudah tidak muda lagi. Tidak mudah lagi, Ya, betul. bahkan lebih tua dari usia kita ya Bu Tenti ya. Betul. Nah, Bu Tenti, Beda-beda tipis. beda tipis. Beda Oke, tipis. beda tipis ya. Jadi, tentu dari peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-64 tahun ini, kira-kira sejarah tercetusnya dari Hari Gizi Nasional ini apa, Bu Tanti? Kalau bicara terkait Hari Gizi Nasional, kita harus flashback 64 tahun yang lalu. Itu tepatnya tahun 1960, di mana Hari Gizi Nasional untuk pertama kali diadakan, diperingati dalam skala kecil. Jadi ada sebuah lembaga makanan rakyat yang merupakan bentukan dari Menteri Kesehatan pada waktu itu, Dr. J. Lemina, yang merasa prihatin gitu ya, merasa peduli setelah 5 tahun kemerdekaan kita masih banyak dijumpai masyarakat dengan gangguan gizi. Jadi selain penyakit infeksi gitu ya, ada tanda-tanda yang dikenal dengan hunger ödem. Jadi gabungan antara marasmus dan kwashiorkor yang merupakan tanda-tanda dari kekurangan gizi. Jadi lembaga makanan rakyat inilah yang pertama kali mengadakan peringatan Hari Gizi Nasional. Kenapa pilih tanggal 25 Januari? Karena tepatnya pada tahun 1951 eh, berdirilah sekolah juru penerang makanan untuk yang pertama kali. Jadi sekolah inilah yang mengkaderisasi tenaga-tenaga gizi pertama kali Mas Hadi. Namanya memang agak aneh ya, Iya. sekolah juru penerang makanan. Tapi itulah awal mulanya peringatan Hari Gizi Nasional diperingati oleh bangsa kita. Oke. Jadi, apakah juga bisa dibilang setiap tanggal 25 Januari itu termasuk juga hari nutrisionis atau untuk lahirnya ahli gizi sendiri? Jadi ahli gizi itu sekarang dalam perkembangannya memang ada dua ya, ada nutrisionis, ada dietitian. Tapi kita tetap dalam satu induk namanya Persagi. Jadi ahli gizi Indonesia Iya, ahli seperti itu. gizi.
Oke, tadi sudah mendengar dari sejarahnya ternyata kompleks sekali ya bahwa Betul. peran-peran orang-orang penting ini bahwa miris sekali melihat waktu itu Indonesia memang ada di mungkin Betul. di fase yang kurang bagus di mana banyak sekali Mm-mm. anak-anak terlahir dengan gizi yang masih buruk waktu itu Bukan. ya tentu. Nah, kira-kira Bu Tenti, dengan tercetusnya sejarah tadi, Heeh, adanya pasti kan ada sosok orang-orang penting di dalamnya, betul. di Iya. mana orang-orang inilah yang bisa kita bilang berjasa, akhirnya mencetuskan bahwa setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi. Kira-kira sosok-sosok siapa saja Bu Tenti yang eh, mencetuskan atau yang akhirnya melahirkan dari Hari Gizi Nasional ini? Oke, tentunya pencetus Hari Gizi Nasional tidak lepas dari beliaunya Kepala Lembaga Makanan Rakyat pada waktu itu, yaitu Profesor Purwo Sudarmo. Beliaunya adalah ahli besar ilmu gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Atas jasa beliaunya lahirlah ribuan ahli gizi dari D3 sampai guru besar, termasuk saya nih Mas Wardi. Jadi tak salah ketika tahun 1969 Bapak Profesor Purwosudarmo ini dianugerahi sebagai Bapak Gizi Indonesia. Dari beliaunya juga tercetus mungkin slogan yang tidak asing bagi kita, yaitu 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Saya yakin Mas Wadi sudah familiar dengan Iya. kata-kata itu. Tapi dalam perkembangannya sekarang, 4 sehat 5 sempurna sudah disempurnakan menjadi gizi seimbang dan divisualisasikan dalam bentuk isi piringku. Seperti itu. Oke, bahwa tadi 4 sehat 5 sempurna. Ya memang ini Betul. jargon lawas tapi yang memang benar-benar masih sampai hari Iya ini ya Bu betul. Tenti ya tentu. Makanya sekarang diluruskan menjadi Gizi gizi seimbang. Oke, seimbang. gizi seimbang divisualisasi dalam bentuk isi Isi piringku piringku, tadi. betul. Oke. Nah, berarti dengan lahirnya ahli gizi muda, Mm-mm. tentu Indonesia berharap bahwa ahli gizi ini juga nanti akan menjadi bapak dan ibu gizi nasional, meneruskan ya istilahnya, Betul. Yeah. meneruskan dari Estafet perjuangan betul beliaunya estafet gitu. perjuangan. Oke, tentu setelah kita mendengar dari sejarahnya, sosok-sosok penting yang ada di dalamnya, Mm. tentu setiap kali peringatan Hari Gizi Nasional, yang diperingati setiap tahunnya pasti punya tujuan penting nih, tujuan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya. Kira-kira tujuan besar apa Bu Tenti dalam setiap peringatan Hari Gizi Nasional ini? Sebenarnya dalam pelaksanaan Hari Gizi Nasional bukan hanya sekedar euforia yaitu, bukan sekedar seremonialnya, tapi merupakan bentuk kampanye perjuangan kami bagaimana menuju Indonesia sehat, gitu ya, Ya. bebas stunting dengan gizi seimbang yang tersedia di seluruh pelosok Indonesia tanpa kecuali. Jadi sesuai dengan Hari Gizi Nasional kita berharap yang pertama meningkatkan pengetahuan dan peran aktif dari masyarakat terkait gizi dan kesehatan. Kemudian yang kedua, tentunya kita ingin menyebarkan informasi dan promosi terkait asupan gizi ya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentunya meningkatkan promosi kesehatan itu melalui media massa. Jadi bagaimana pentingnya asupan gizi dalam kesediaan di masyarakat. Kemudian yang paling terakhir ini yang paling penting juga, tak kalah pentingnya, yaitu melibatkan komitmen baik dari tingkat sektor, dari pemerintah baik kesehatan maupun non kesehatan, dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian sampai sektor swasta. Tentunya tak lepas dari bimbingan dari pusat ini Mas Wadi terkait gizi dan kesehatan. Mungkin uh, fokus ke edukasi terkait gizi itu penting gitu ya yang perlu digarisbawahi. Berarti tadi seperti yang dijelaskan dari Bu Tenti bahwa salah satu peran yang cukup penting di sini adalah peran dari juga media ya. Nah, Betul, berarti salah betul. satunya seperti kita nih ya Bu Tenti ya. Betul. Terima kasih loh ya. Iya, nah Oke. bahkan talk show seperti ini juga Uh, penting untuk memberikan edukasi kepada sobat betul. sehat Ya yang ada betul. di rumah ya Bu Tenti ya. Betul. Oke. Nah, kita memasuki ketika kita sudah tahu goals atau tujuan dari Hari Gizi, sejarah Hari Gizi. Tentu di sini tadi saya mendengar bahwa ahli gizi ada dua macam, Betul. dietitian sama nutrisionis, yang Nutrisionis. tentunya pasti punya satu visi untuk menyehatkan ya istilahnya ya, Betul. untuk Yeah. membagikan informasi-informasi seputar kesehatan nutrisi terutama di sini untuk masyarakat. Nah, kalau kita bicara di konteks skala nasional, kira-kira peran ahli gizi apa dalam perayaan Hari Gizi Nasional pada tahun ini, Bu Tanti? Oke. Untuk perayaan Hari Gizi Nasional tahun 2024 ini, kita fokus yang pertama yaitu tentang meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait betapa pentingnya asupan MPASI itu dengan asupan protein kayawani.
untuk mempercepat penurunan stunting. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen baik dari pusat, baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, kemudian provinsi, kabupaten dan swasta, bahwa pencegahan stunting bisa dilakukan melalui konsumsi dari protein hewani. Seperti itu. Tentu implementasinya bervariasi Mas Wadi. Ada yang talkshow, kemudian ada webinar, workshop, demo, misalnya pembuatan terkait MPASI, seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya sebenarnya peran-peran yang Betul. sudah Mm-mm. istilahnya sudah untuk memperingati sendiri dari Hari Gizi Hari Nasional Gizi ini ya. Nasional. Oke, itu kan tadi untuk skala nasional. Ini kan Bu Oh, Tenti dan saya yakin teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Daerah mm-mm. Nganjuk ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk juga ikut andil atau berperan serta terutama dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini. Kira-kira peran-peran apa yang sudah dilakukan dari teman-teman ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk selama periode peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2024 ini? Oke. Kita punya program yang bertajuk Gosip Itu Penting gitu ya. Ngobrolin gizi dan pendampingan untuk penanganan stunting. Jadi tanggal 25 Januari kemarin kita sudah bekerja sama dengan PKRS ya terkait podcast apa itu stunting, kemudian MPASI gitu ya. Kalau dari short YouTube-nya itu terkait prinsip pemberian MPASI. Jadi jangan lupa sobat sehat silahkan browsing-browsing di media edukasi promosi kesehatan Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Nanti ada terkait Hari Gizi Nasional yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Dan sebenarnya kegiatan penanganan stunting, gosip itu penting itu juga dilakukan sebelum jauh hari. Jadi pada bulan November tahun 2023 kita juga terlibat langsung di Dinas PPKB, yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di mana kita terlibat dalam memberikan workshop pemenuhan asupan gizi untuk bumil dan balita stunting. Jadi kita juga launching terkait e-book PMT lokal, bagaimana cara membuat asupan dengan 2 bahan protein hewani, ya. Kemudian kita juga memberikan demo masak bagaimana cara menyiapkannya, itu melibatkan kurang lebih 304 peserta Mas Wardi. Jadi kita melibatkan dari ibu kader, kemudian TP PKK, kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. Jadi kita harapannya dengan melibatkan semua unsur pemerintahan yang ada di daerah, ya, jadi bisa tersampaikan gitu ya, bisa diimplementasikan di lingkungan terkecil yaitu di keluarga. Seperti itu Mas Wedi. Oke, berarti memang sudah ada banyak kegiatan ya yang sudah Oke. dilakukan dari teman-teman ahli gizi yang di Rumah Sakit Mm-mm. Daerah Nganjuk. Betul. Ya, jadi saya tadi tertarik yang ini Bu Mm-mm. Tenti bahwa ada 304 peserta Betul. ya. Dengan Iya. harapan berarti adanya pemerataan gizi di seluruh Nganjuk tentunya ya. Betul. Oke, keren Karena keren. perlu diketahui juga Ya, Mas Wadi, kita di tahun 2022, kita kasus stunting masih di angka 20%. Targetnya tahun 2023 kita sudah mendekati angka 14% ya. Tapi secara resminya pada bulan Juli tahun 2023 sudah mengalami penurunan 7%. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 ini benar-benar tersisa kurang dari 14%. Seperti itu harapannya. jadi memang peran ahli gizi ini tidak hanya mencakup di lingkungan keluarga ya, tapi memang di masyarakat juga Hmm, sangat penting, betul. terutama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Oke, benar. pencegahan stunting ini sendiri. Betul. Oke. Gosip Oh tuh penting makanya. iya, oh ya untuk teman-teman sobat sehat yang ada di rumah bahwa kemarin podcast Gosip Tuh Penting sudah ada ya di channel Hmm. YouTube kita di media edukasi Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Jadi bisa flashback atau bisa langsung cek dari obrolan sehat yang kemarin ya. Oke Bu Tenti, terus tadi bahwa program pemerintah adalah menekan angka stunting Sampai kurang dari sampai 14% 14%. ya. Otomatis ini akan menjadi cita-cita bersama, tujuan kita bersama, Hmm. tidak hanya mencakup ahli gizi, tapi juga saya yakin mencakup seluruh elemen masyarakat karena tanpa Lintas sektor, kolaborasi ya, betul. karena tanpa kolaborasi ini semua target ini tidak mungkin terpenuhi. Betul, Nah, betul. terus kira-kira goalsnya dari ahli gizi sendiri dalam menuju target program pemerintah ini bahwa angka stunting harus tidak sampai 14%. Kira-kira bagaimana Bu Tenti? Tetap kita dengan Hari Gizi Nasional ini mulai koreksi gitu ya, meninjau kembali apakah kebijakan
dan praktek gizi yang kita lakukan ini benar-benar bisa menekan angka stunting. Tentunya dengan melalui edukasi pemenuhan dari protein hewani. Seperti itu. Wah, keren ya. Berarti di isi piringku, kebutuhan Betul. nutrisi kita bisa kita lihat dari isi piring kita yang Betul, kita konsumsi ya betul, Bu Tenti betul, ya. betul, betul Mas Wadi. Dan juga berarti Hmm. pemenuhan untuk anak-anak memang paling bagus dua protein hewani ya. Ya, jadi untuk pemberian MPASI, jadi jangan lupa untuk MPASI itu adalah makanan pendamping ASI dan diberikan 6 bulan ke atas Mas Wadi. Jadi pemberiannya protein hewani lebih direkomendasikan tanpa mengabaikan protein nabati, gitu seperti itu. Oke Bu Tenti, untuk peringatan dari Hari Gizi Nasional yang pada tahun ini menginjak Hmm. usia 64 tahun, tentu aja ada tema besar yang dirangkul oleh seluruh elemen ahli gizi ya di sini. Kira-kira tema besar ini apa Bu Tenti? Tema dari Hari Gizi Nasional 2024 ini. Oke, tema Hari Gizi Nasional tahun 2024 adalah MPASI kaya protein, cegah stunting. Kemudian slogannya ada lagi Mas, MPASI berkualitas untuk generasi emas. Karena tahun 2045 kita memasuki 100 tahun Indonesia ya. Jadi harus generasinya benar-benar emas ini Oke. maunya. Itu tadi akhirnya menerbitkan juga program pemerintah bahwa angka Mm, stunting tidak boleh lebih dari 14% ya. betul. Ya. Karena memang kenyataannya apakah di Indonesia ini juga angka stunting atau gizi buruk itu masih ada Bu Tenti? Masih, jadi di tahun 2022 itu kita angka stunting masih 21,6%. Itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Indonesia ya, Iya, oke. kalau Nganjuk tadi sudah sampaikan masih 20%. Jadi harapannya 23% ini turun ya. Dan mentok sesuai dengan RPJMN tahun 2024 itu mencapai tersisa 14%. 14%. Nah, ini berarti memang tugas kita bersama, Hmm, Sobat Sehat, bahwa pencegahan stunting itu memang penting ya. Seperti betul. slogan pemerintah kan, Hmm, cegah stunting itu penting gitu ya. penting, betul. Seperti juga yang kemarin Hmm, sudah dilakukan dari teman-teman ahli gizi Rumah Sakit Daerah Nganjuk bahwa ada gosip itu penting. betul. Ngobrolin Gizi dan gizi dan pendampingan pendampingan untuk penanganan stunting. stunting. Nah, luar Iya. biasa sekali. Oke, Hmm. mendengar dari tema dari Hmm. Hari Gizi Nasional tahun 2024 tadi, kira-kira tujuan yang ingin dicapai. Ini tujuan ini nanti tidak hanya mencakup tujuan dari teman-teman ahli gizi ya Bu Tenti ya, tapi juga tujuan yang akan disampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa tujuan ini, hari gizi ini harus dirayakan bersama, tujuannya harus dirangkul bersama untuk Hmm. mencapai dari tujuan ini. Kira-kira Hmm. tujuan dari tema tadi apa Bu Tenti? Jadi gini, karena kita fokus untuk penurunan stunting, kita mengacu ke penelitian atau jurnal yang sudah dilakukan bahwa ada hubungan signifikan antara pengkonsumsian dari protein hewani dengan penurunan stunting. Jadi kita edukasi rekomendasi untuk MPASI maupun makanan untuk balita menggunakan protein hewani. Karena selain dari sumber pembangun, protein kita tahu sebagai sumber dari untuk pertumbuhan, kemudian untuk penyembuhan dalam waktu cepat gitu ya. Kemudian di kandungan protein hewaninya juga ada kandungan asam amino yang tidak dimiliki oleh protein nabati. Jadi untuk penyediaan 2 protein hewani atau lebih, jadi daripada tunggal, lebih baik lebih dari 1, itu lebih melengkapi untuk asam aminonya. Dan dari segi penyerapannya pun protein hewani lebih mudah diserap daripada protein nabati. Jadi harapannya dengan pengkonsumsian penyediaan protein hewani diharapkan percepatan penurunan stunting ini cepat segera terwujud gitu seperti itu Mas Wardi. Oke, jadi tujuannya memang lebih ke arah kita bagaimana generasi muda ini Mm-mm. terutama anak-anak balita ini bebas Terpenuhi. ya, bebas dari stunting ya. Apalagi kita harus ingat bahwa golden period dari anak-anak adalah 1.000 hari pertama Pertama kelahiran ya. kelahiran, Oke, betul. jadi memang pemenuhan nutrisi, pemenuhan Nah, kebutuhan dari gizi seimbang itu juga mm, memang alangkah baiknya istilahnya diberikan optimal di 1.000 hari kelahirannya ya Bu betul Tende ya. sekali. Oke, jadi sobat sehat yang ada di rumah juga pasti sudah mendengarkan banyak hal ya tadi ya seputar obrolan sehat kita hari ini. Tentu ini akan menjadi PR kita bersama untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita, di mana nanti iya memang akan jadi PR bersama ya untuk melengkapi dua protein hewani. Ini kira-kira kalau untuk orang-orang dewasa seperti saya nih,
Apakah juga berpengaruh Bu tadi? Ini harus sesuai dengan aktivitas dulu. Kita ada Oke gitu perhitungan. ya. Takutnya makin Oh meluas makin nanti ya. melah. Betul. Sebenarnya Anak cita-citanya memang pengen gemuk sebenarnya Bu kemungkinan tadi. boleh hubungi ahli gizi terdekat ya. Oke, Kita nah nanti jadi berikan. harus menghubungi ahli gizi terdekat ya untuk seluruh Mm-mm. sobat sehat yang ingin mungkin konsultasi masalah gizi ya, terutama dari tema kita pada hari ini adalah balita-balita, Mm-mm. anak-anak generasi emas kita Betul, untuk pencegahan dari stunting itu sendiri. betul. Oke, Bu Tenti, ini tentunya sobat sehat yang ada di rumah pasti sudah menunggu kira-kira ada advice tertentu atau saran atau instruksi dari Bu Tenti sebagai ahli gizi yang notabene-nya otomatis akan dijadikan bahan wawasan atau literatur tambahan ini bagi sobat sehat yang ada di rumah. Mungkin bisa memberikan advice-advice tertentu perihal Oke, kebutuhan nutrisi. siap. Ada dua ini Mas Adi. Oke, ada dua ya. Yang pertama bentuknya pantun. Oke, pantun nih sobat Oke. sehat. Lanjut. Ambil baju di atas kursi, Cakep, pakai dasi warna serasi, cakep, agar balita sehat berisi. cakep. Jangan lupa beri MPASI kaya protein hewani. Oke, tepuk tangan semua. Keren, keren, keren Oke, ya. yang kedua masih Yang ada lagi kedua, Bang Radi. oke. Untuk kamu-kamu sobat Sehat. sehat ya, coba isi piringku dengan protein hewani. Oke, lebih lanjut silakan konsultasi dengan ahli gizi terdekat Anda. Oke. Wah, keren ya. Pantunnya menarik. Oke, Iya memang asal comot ternyata aja. bahwa melengkapi atau kita lebih enak ngobrolnya melengkapi isi piring ya. Karena Betul. kalau terlalu banyak juga nggak bagus, terlalu Oke. kurang juga nggak bagus. Jadi memang lengkap ya Bu Tenti ya. Beda. Kalau anak-anak kan masih masa pertumbuhan. Betul, Kalau betul. kita kan untuk mempertahankan kesehatan sebagaimana gitu ya. Ya sobat saya tentunya obrolan kita pada hari ini perihal Hari Gizi Nasional dan juga sejarahnya kita juga sudah mendengarkan bahwa peran-peran apa saja sih yang dilakukan dari ahli gizi. Saya yakin tidak hanya di Nganjuk, tidak hanya di rumah sakit daerah Nganjuk, tapi juga ini merupakan tugas kita bersama di seluruh Indonesia, tidak hanya tugas sebagai ahli gizi, tapi tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah stunting pada balita dengan harapan bahwa tahun 2045 di mana Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia masuk ke periode Indonesia Emas. Betul. Salah satu tujuannya adalah, salah satu goals-nya yang ingin dicapai, cita-citanya adalah dengan tidak adanya angka stunting atau kurang dari 14% ya, Bu Tenti. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk sobat sehat yang ada di rumah, pasti sudah cukup banyak ya wawasan yang sudah diberikan dari ngobat atau ngobrol sehat ya. Mudah-mudahan. Tentunya harapannya semoga obrolan kita hari ini bisa sampai kepada sobat sehat semua, bisa diimplementasikan. Ini yang paling penting ya, pengimplementasian di rumah agar lebih sehat lagi. Tentunya di sini kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Betul. Oke, Bu Tenti mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada sobat sehat yang ada di rumah. Karena masih dalam suasana Hari Gizi Nasional tahun 2024, Ahli Gizi RSUD Nganjuk mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional ke-64, MPASI kaya protein hewani, cegah stunting. Oke, ya. Keren ya statementnya bahwa ini juga akan menjadi jargon kita untuk pencegahan stunting ya dengan melengkapi MPASI tadi. Oke, sobat sehat, tidak terasa ya waktu kita ngobrol sudah seseru ini. Tentunya harapannya berseri nih, iya berseri ya. Harapannya Bu Tenti nanti tidak kapok untuk kita undang di podcast ya. Ya, salah satu tujuan dari kita ya. Oke, jadi tidak kapok untuk gabung lagi di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Dan juga untuk seluruh sobat sehat yang ada di rumah, tetap jangan lupa pantau terus akun sosial media dari Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga terutama jangan lupa subscribe, like, komen dan share akun YouTube, channel YouTube kami di Media Edukasi Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Di sini informasi meliputi pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk sekaligus isu-isu terbaru dari kesehatan yang ada di seluruh dunia. Tentunya podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk selalu berkomitmen untuk memberikan wawasan terbaru sebagai media edukasi terbaru untuk seluruh sobat sehat yang ada di rumah. Nah, sebelumnya juga tetap budayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga penuhi kebutuhan nutrisi harian dengan melengkapi isi piringku agar generasi kita, generasi Indonesia sehat, kuat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, Minpot di sini sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya tentu saja dengan narasumber-narasumber baru dan juga tema-tema baru yang tentunya akan menjadi wawasan baru untuk sobat sehat yang lain.
Oke, Minpot di sini sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan Rumah Sakit Daerah Hanjuk. Yes, Yes, I I can. can.